Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem ketidaksamaan dua variabel, ya. Jadi kalau dalam video saya yang sebelumnya itu kan bagaimana kita menentukan suatu daerah himpunan penyelesaian dari sebuah ketidaksamaan bentuk kuadrat, ya. Lalu kemudian bagaimana menyusunnya jika grafiknya diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke 4.3 adalah sistem ketidaksamaan dua variabel, ya. Lihat di sini ada kata sistem. Berarti nanti bentuk ketidaksamaannya itu lebih dari satu, ya. Sistem ketidaksamaan dua variabel berbentuk linear kuadrat atau kita singkat dengan SPT-DVLK, ya. Jadi maksudnya di sini ada sebuah sistem di mana salah satunya adalah merupakan bentuk linear dan yang bentuk lainnya adalah bentuk kuadrat. Di sini ada y lebih kecil sama dengan ax plus b. Ini adalah bentuk linearnya. Sedangkan yang y lebih kecil sama dengan px pangkat 2 ditambah qx ditambah r adalah bentuk kuadrat. Jadi kalian harus bisa membedakan, ya, mana yang merupakan bentuk linear, mana yang merupakan bentuk kuadrat. Kalau linear itu pangkatnya itu paling tinggi itu 1, ya. Lalu kemudian dua variabel, berarti ada variabelnya ada dua, yaitu variabel x dan y. Sedangkan kuadrat itu pangkat yang paling tingginya adalah 2, ya, variabelnya adalah x dan y. Nah, sekarang coba kita tentukan dulu, kita latihan dulu bagaimana bisa nggak kalian membedakan mana yang merupakan sistem ketidaksamaan dua variabel bentuk linear kuadrat. Oke, di sini saya ada 4 bentuk. Mana yang merupakan linear kuadrat? Oke, lihat di sini. Y lebih kecil sama dengan x, y lebih besar sama dengan x pangkat 2 min 3x. Ini adalah contoh dari linear kuadrat, ya. Kenapa? Karena salah satunya bentuk linear, satunya lagi bentuk kuadrat. Ini kan linear, ini kuadrat. Ini y lebih kecil sama dengan 2x min 4 dan y lebih besar sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 3. Ini benar bukan? Ini contoh dari SPT DVLK bukan? Ya, kenapa? Karena yang pertama ini adalah linear, yang ini adalah kuadrat. Yang ketiga, y lebih kecil sama dengan 3x min 3. Y lebih besar sama dengan min x pangkat 2 plus 2x. Yang atasnya linear, yang bawahnya bentuknya kuadrat. Ini juga sama. Yang keempat, y lebih kecil sama dengan 3x min 3, y lebih besar sama dengan 5 plus 2x. Nah, lihat, perhatikan, yang atasnya ini adalah bentuknya linear. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 1. Sedangkan yang kedua, ini bentuknya linear juga. Kenapa? Karena pangkat tertingginya 1, ya. Bukan pangkat tertingginya 2. Jadi ininya linear, ini juga linear. Berarti ini bukan contoh dari sistem ketidaksamaan dua variabel bentuk linear kuadrat, ya. Harus bisa dipahami, ya. Oke, kita lanjut ke contohnya saja, ya. Di sini ada contoh 1. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari SPT-DVLK berikut, ya. Jadi di sini ada sebuah sistem, lalu kita disuruh mencari daerah himpunan penyelesaiannya, ya. Yang satu bentuknya linear, yang ini satu lagi bentuknya kuadrat, ya. Jadi kalian dalam mencari daerah himpunan penyelesaian itu bisa kalian lihat video saya sebelumnya, ya. Nanti saya sertakan linknya kalau misalkan kalian lupa dalam mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, langkah yang pertama, dari persamaan 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Jadi kita mulai dari persamaan satunya, ya. Ini adalah persamaan linearnya. Kita bentuk substitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, ya. Jadi kita ganti x nya 0, y nya 0. Kayak gini, bikin tabel dulu, ya. Lalu kemudian x nya 0. Jadi 2x berarti 2x nya kita ganti 0, 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 12, ya. Jadi kita gunakan tanda sama dengan. 2 kali 0 kan 0, 3y sama dengan 12. Berarti 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi pembagian, sehingga dapat 12 dibagi 3. Berarti y-nya adalah 4. Kita masukkan ke sini 4. Lalu kemudian y sama dengan 0. Jadi 2x ditambah 3 dikali 0. Kenapa? Karena ini kan 3y.
Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 12. Didapat 2X sama dengan 12. Nah, 2-nya pindah ruas langsung ya. Dibagi jadi 12, dibagi 2 sama dengan 6. Kita masukkan 6-nya ke sini. Lalu kemudian langkah kedua, cari daerah penyelesaian dengan titik uji P0,0. Jadi X dan Y-nya kita ganti 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 12. Berarti 0 lebih besar sama dengan 12. Salah ya. Kenapa salah? Karena 0 itu kan harusnya lebih kecil dari 12. Tapi di sini ada pernyataan 0 lebih besar sama dengan 12, berarti pernyataan ini salah. Ingat ya yang kemarin video saya sebelumnya. Kalau dia salah, berarti daerah arti daerah yang menjauhi atau yang tidak memuat titik 0,0. Oke, paham ya? Lalu kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, dari persamaan ini persamaan yang kedua ya, yang bentuknya kuadrat. Y lebih kecil sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 8. Sekarang kita substitusikan Y sama dengan 0 ya, untuk yang bentuk kuadrat ya. Nah, karena di sini bentuknya negatif ya, kita harus kalikan dulu dengan min 1 supaya depannya ini jadi positif, supaya kita memudahkan dalam mencari akar-akarnya. Min dikali min kan jadi plus, plus dikali min jadi min, plus dikali min jadi min. Jadi dapat X pangkat 2 min 2X min 8. Cari dua angka yang kalau dikali hasilnya min 8 dijumlah hasilnya min 2. Didapatlah ini 2 dan min 4. Lihat 2 dikali min 4 kan min 8, 2 dikurang 4 min 2. Sehingga X tambah 2 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Didapat X ini kan plus pindah jadi min 2, atau ini kan min 4 pindah ke sini jadi plus 4. Sekarang X sama dengan 0 karena kita substitusikan, X nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan min 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 ditambah 8. Kali ini kita gunain yang sebelum dikali min 1 ya, pakai yang ini. Didapat Y nya sama dengan 8. Lalu kemudian langkah 4, gunakan titik uji P0,0 untuk menentukan DHP nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Substitusikan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Y lebih kecil sama dengan min X pangkat 2 plus 2X plus 8. Nah, Y dan X nya kita ganti 0. 0, X nya kita ganti 0, 0. 0 lebih kecil sama dengan 8. Kalimat ini benar ya. Kalau tadi kan salah, kalau ini benar. Kenapa? Karena ya memang benar 0 itu lebih kecil dari 8. Kalau salah itu kita arsir daerah yang menjauhi atau yang tidak meliputi titik 0,0. Sedangkan kalau benar arsir daerah yang mendekati atau yang memuat titik 0,0. Oke, kalau kita sudah sampai ke langkah 4 ya. Oh ya, ingat lagi. Karena A-nya itu lebih kecil dari 0, maka kurva nanti terbukanya ke bawah ya. Lihat A-nya mana sih, A-nya nih. Nih, kalau dia di sini depannya ada min ini berarti nanti terbukanya ke bawah. Oke, sekarang kita gambar grafiknya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, ini dari slide sebelumnya ya. Ini untuk membantu kita dalam menentukan titik-titik potongnya. Di sini X-nya 6, Y-nya 4. Nah, lihat di sini. X-nya kan 6, Y-nya 4. Kita misalkan di sini. Oke. Lalu kemudian kalau sudah, kita tarik garis lurus. Ya. Nah, kalau sudah, lihat, ini kan daerah yang akhirnya nanti daerah yang menjauhi atau tidak memuat titik 0,0. Kan 0-nya di sini. Berarti kalau menjauhi, apakah arsirannya ke atas atau ke bawah? Harusnya ke atas. Kenapa? Karena dia menjauhi. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ini dari langkah 3 dan 4. Lihat sini, X-nya min 2 dan X-nya 4 ya. Min 2 atau 4. Berarti min 2, X-nya negatif, berarti ada di sebelah kiri ya. Berarti ini min 2 dan 4, lalu kemudian Y-nya adalah 8. Kita misalkan di sini 8. Oke. Lihat, dia kan kurvanya terbukanya ke bawah, berarti nanti bentuknya begini, ke bawah. Ya. Nah, kita hubungkan, nah ini. Lalu kemudian arsirnya, daerah arsirannya, lihat di sini mendekati. Lihat, ini kan 0,0 atau jadi arsirannya itu apakah yang keluar
ya, atau yang menjauhi atau yang mendekati. Karena di sini mendekati, benar, berarti arsiran ini ke dalam. Jadi kita buat tanda panahnya ke sini ke dalam. Oke. Nah, kalau sudah kita simulasikan, ya. Kita simulasikan yang merah ini atau yang linear ini arsirannya ke atas dan yang kurva ini arsirannya ke dalam, ya. Sekarang kita simulasikan. Lalu mana sih daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, di sini saya buat simulasi. Ada daerah 1, 2, dan 3. Ya, yang diarsir 1, 2, dan 3. Sekarang bisa nggak kalian tentukan mana sih daerah arsirannya? Daerah 1, 2, atau 3? Caranya gimana? Lihat daerah yang kena arsiran dua-duanya, ya. Jadi dia diarsir oleh garis linear dan juga diarsir juga oleh sebuah kurvanya. Jadi ya gampangnya, karena ini ada merah dan biru, gampangnya mana sih daerah yang diarsir oleh yang warna merah dan juga yang warna biru. Kalau daerah 1, ini kan yang diarsir cuma yang merahnya doang, yang garisnya doang. Sedangkan kalau yang daerah 3 ini yang biru doang kena arsirannya, ya. Nah, yang 2 ini dia diarsir oleh arsiran merah dan juga diarsir juga oleh arsiran yang warna biru. Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang 2 ini, ya. Jadi yang kena arsiran merah kena juga arsiran biru. Nah, jadi inilah daerah himpunan penyelesaian dari 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12 dan y lebih kecil sama dengan min x pangkat 2 plus 2x plus 8. Oke. Jadi itu ya. Jadi ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh 2-nya. Ya, kalau mungkin tadi contoh 1 agak masih belum paham, sekarang kita ke contoh 2-nya. Sini ada sebuah sistem ketidaksamaan linear kuadrat. Langkahnya sama, caranya sama. Langkah 1, kita ambil dulu dari yang linear. Y lebih kecil sama dengan 2 min X, ya. Kalau bentuknya kayak gini, kita ubah dulu X dan Y-nya dalam satu ruas. Min X-nya pindah ke sini jadi X plus Y lebih kecil sama dengan 2. Substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, nih kita udah pakai yang ini ya. Kalau X-nya 0, biar lebih gampang ya, jadi kita pakai yang ini ya. Kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan 2. Berarti kita dapat Y-nya sama dengan 2. Kita tulis di sini Y-nya 2. Lalu kemudian Y sama dengan 0. Berarti X tambah 0 sama dengan 2. Berarti X-nya juga 2. Jadi X-nya 2, Y-nya 2. Lalu langkah kedua, cari daerah penyelesaiannya dengan titik uji P 0,0. Oke, jadi X-nya 0, Y-nya 0. 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 2. 0 lebih kecil sama dengan 2. Benar ya, 0 itu lebih kecil dari 2. Berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 0,0 atau yang mendekati titik 0,0. Langkah 3, dari persamaan Y lebih besar sama dengan X pangkat 2 min 3X plus 2. Y sama dengan 0, ya, langkah ketiga. Berarti X pangkat 2 min 3X tambah 2. Nah, Y-nya kita ganti 0. Nah, sekarang kita cari pemfaktorannya. X min 2 dikali X min 1. Kenapa? Karena kalau min 2 dikali min 1 nanti hasilnya plus 2. Utang 2, utang 1 hasilnya min 3. Ya, ini pelajaran SMP lah. Saya nggak mungkin membahas terus soal penyelesaian ini ya. Karena dalam video saya sebelumnya sudah saya bahas gimana cara mencarinya. Dx min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Sekarang min 2 nya pindah ke sebelah kanan jadi positif. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Langkah kedua, X sama dengan 0. Y sama dengan, berarti X nya kita ganti 0. Mungkin tiap X nya kita ganti 0. 0 pangkat 2 dikurang 3 dikali 0 ditambah 2. Dapat Y nya sama dengan 2. Langkah keempat, gunakan titik uji P 0,0 untuk menentukan DHP nya. Kita substitusikan ya ke sini, ke ketidaksamaan ini. 0, 0. Berarti 0, X-nya kita ganti 0. 0 pangkat 2 dikurang 3 dikali 0 ditambah 2. 0 lebih besar sama dengan 2. Salah. Kenapa salah? Karena harusnya 0 itu lebih kecil dari 2.
Berarti kalau salah arti daerah yang tidak memuat titik 0,0 atau yang tidak menjauhi atau yang menjauhi ya. Nah, sekarang kita gambar. Kita buat dulu sumbu X, sumbu Y ya. Oke, dari sini kita dapat lihat X-nya 2, Y-nya 2. Berarti kita buat misalkan di sini X-nya 2, Y-nya 2 ya. Lalu kemudian kita kasih garis lurus. Kita hubungkan dengan garis lurus. Dan arsirannya adalah yang memuat. Lihat, memuat itu di bawahnya garis. Berarti nanti arsirannya adalah ke bawah. Lalu ini X-nya 2, 2 atau 1. Berarti X-nya di sini 1 dan 2. Berarti ini tempatnya sama ya. Kebetulan ini tempatnya sama. Ya, jadi di 2 sini juga. Oke. Nah, ini saya bedain ya, untuk orange ini punyanya si bentuk ketidaksamaan kuadrat ini. Karena ini lihat, karena A-nya ini positif, berarti nanti terbukanya ke atas. Ya, terbukanya ke atas. Nah, ini kalau dihubungkan ke dalam suatu kurva. Oke. Arsi daerah yang tidak memuat. Lihat, nolnya kan di sini, yang tidak memuat. Berarti yang di arsi itu bagian dalam atau bagian luar. Supaya tidak memuat, berarti arsinya ke bagian dalam. Oke. Kalau sudah, kita buat arsirannya. Sama kayak tadi, kita simulasikan. Ada 1, 2, 3. Mana daerah himpunan penyelesaiannya? Ingat tadi ya, cari daerah yang diarsir oleh kedua arsiran. Karena di sini merah dan biru. Lihat, 1 itu diarsir oleh yang merah doang. Yang 3 ini diarsir oleh yang biru doang. Sedangkan yang 2 dia diarsir oleh bagian merah dan juga bagian biru. Berarti bisa kita simpulkan daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang nomor 2 ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih kecil sama dengan 2 min X, dan Y lebih besar sama dengan X pangkat 2 min 3X plus 2 ya. Jadi video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari dan dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang kalian pahami, kalian bisa cari di video-video lain ya, untuk sebagai tambahan referensi, atau kalian bisa cek video saya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.